Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hestinandia Anggraini, NPM 1821110010. Video kali ini saya buat untuk melaksanakan tugas dari mata kuliah jurnalistik. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu, program studi Bahasa Inggris. Oke, baik, sebelum kita masuk dalam sejarah perkembangan pers di Indonesia, kita harus mengetahui apa sih itu pers. Pers adalah badan yang membuat penerbitan media massa secara berkala. Secara etimologis, kata pers dari Belanda, pres Inggris, presse Prancis, pressare atau primer berasal dari bahasa Latin yang berarti tekan atau cetak. Definisi terminologisnya adalah media massa cetak atau media cetak. Menurut Undang-Undang Nomor 40, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, mengolah dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, gambar, suara dan gambar, serta data grafik maupun dalam bentuk lainnya. Dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Lalu, menurut kalian apakah pers itu penting dan apa saja sih fungsi pers? Pers memiliki peranan yang sangat penting mulai dari sebelum Indonesia merdeka hingga sekarang. Nah, berikut fungsi pers di Indonesia menurut pasal 33 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Pers sebagai media informasi, sebagai media pendidikan, media hiburan, media kontrol sosial, dan sebagai lembaga ekonomi. Baik, selanjutnya yaitu perkembangan pers di Indonesia. Perkembangan pers di Indonesia memiliki sejarah yang sangat panjang dan butuh perjuangan dari masa ke masa. Kehadiran pers di Indonesia sudah diawali sejak masa kolonial Belanda. Pada masa itu, pers yang pertama kali muncul yaitu dalam bentuk surat kabar. Surat kabar pertama yang terbit di Indonesia yaitu Batavia Noveles, yaitu pada tahun 1744 sampai 1746. Surat kabar yang beredar pun masih berasal dari bahasa Belanda dan lebih digunakan untuk kepentingan perdagangan dan misionaris, yang dimana di dalam surat kabar ini lebih mengedepankan pengiklanan. Lalu memasuki abad ke-18, terbitlah surat kabar resmi yang kedua, yaitu Bataviase Courant. Kemudian diganti menjadi Javase Courant yang terbit 3 kali seminggu pada tahun 1829 yang membuat pengumuman-pengumuman resmi, peraturan-peraturan, dan keputusan-keputusan pemerintah. Lalu juga ada surat kabar Batavia Advertible pada tahun 1827. Memasuki abad ke-19, kontrol Belanda terhadap pers pun masih berlangsung. Pada tahun 1906, surat kabar yang diterbitkan sebelumnya harus diserahkan terlebih dahulu kepada pemerintahan Belanda sebelum disetujui untuk dicetak. Nah, kebijakan yang mengekang tersebut memunculkan perlawanan di masyarakat. Raden Mas Djoko Montirto Adi Suryo merupakan salah satu tokoh masyarakat yang aktif dalam menentang kebijakan-kebijakan dari Hindia Belanda. Melalui pers, Raden Mas Tirto mengkritik berbagai kebijakan pemerintah, termasuk tentang pengekangan pers. Pada tahun 1907, terbitlah Medan Priai di Bandung yang mana dianggap sebagai pelopor pers nasional dan menjadi surat kabar nasional pertama di Indonesia karena diterbitkan oleh pengusaha pribumi untuk pertama kali, yaitu oleh Raden Mas Tirto Adi Suryo. Yang mana Raden Mas Tirto ini menganggap bahwa surat kabar yaitu sebagai alat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Peran dari surat kabar Medan Priaya ini sangat kritis terhadap masa pemerintahan kolonial Belanda, yang mana hal tersebut membuat Raden Mas Tirto kerap keluar masuk penjara oleh kolonial Belanda. Pada masa itu, pers juga menjadi alat perlawanan penjajahan Belanda. Nah, ketika Jepang berhasil melakukan Belanda dan akhirnya menduduki Indonesia, yaitu pada tahun 1942, kebijakan pers di Indonesia pun turut berubah. Semua penerbit yang berasal dari Belanda ataupun Cina pun dilarang untuk beroperasi. Sebagai gantinya, penguasa militer Jepang lalu menerbitkan sejumlah surat kabar sendiri.
Dan sama, surat kabar di Indonesia pun juga mengalami perubahan. Perlahan diambil alih oleh pemerintahan Jepang. Kantor berita antara diambil alih dan diubah menjadi kantor berita Yashima. Dan isi surat kabar itu pun dimanfaatkan sebagai propaganda untuk kemenangan Jepang di Indonesia. Saat itu terdapat 5 surat kabar, yaitu Jawa Shinbun yang berada di Jawa, Borneo Shinbun terbit di Kalimantan, Celebes Shinbun di Sulawesi, Sumatra Shinbun di Sumatera, dan Seram Shinbun di Seram. Oke, namun surat kabar yang paling terkenal pada saat masa penjajahan Jepang adalah Asia Raya, yang mana diterbitkan di Jakarta. Namun mereka berhenti terbit pada tahun 1945, yaitu bertepatan ketika Jepang sudah mengaku kalah. Pada bulan September hingga akhir tahun 1945, pers nasional semakin kuat. Itu ditandai dengan Berita Indonesia di Jakarta yang merupakan surat kabar rakyat Indonesia yang pertama. Berita Indonesia mulai terbit pada tanggal 6 September 1945. Lalu penerbitan Suara Merdeka di Bandung dan serta beberapa surat kabar lain seperti Merdeka, Independen, Indonesia News Bulletin, Warta Indonesia di Semarang, Kedaulatan Rakyat di Yogyakarta, dan The Voice of Free Indonesia. Lalu dengan dikeluarkan Super Semar pada tahun 1966 oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Soeharto, maka lahirlah babak baru dalam pemerintahan Indonesia. Pada tahun 1974, pada peristiwa Malari, maka terjadi pemicu pemberedelan media massa. Semasa Orde Baru, pers dipenuhi oleh pengekangan dan pembatasan, di mana headline berita di surat kabar dipenuhi oleh kegiatan Soeharto. Pada era reformasi, sejak saat itulah pers di Indonesia mulai bisa memaparkan berita secara transparan tanpa takut dicabut ataupun diberedel. Hingga sekarang kita dapat menemui banyak surat kabar seperti koran, majalah, bahkan radio, TV, hingga situs online yang kian berkembang canggih hingga seiring zaman berkembang. Di era digital dan perkembangan teknologi internet yang semakin maju ini, maka lahirlah surat kabar yang berbentuk digital. Baiklah, mungkin itu saja sejarah perkembangan pers di Indonesia, yaitu bisa kita simpulkan dari masa penjajahan kolonial Belanda dan lalu masuk ke masa penjajahan Jepang, masuk ke masa pemerintahan Soekarno, itu pers mulai berkembang, lalu berada dalam pemerintahan Soeharto, pers mulai dikukung lagi, dan saat era reformasi, pers hingga sekarang pers sudah dapat menyuarakan atau memberitakan berita secara transparan. Baiklah, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bye.